Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin di Masjid Jami' Nurul Yakin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga tentunya semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali pertemuan ini, mari terlebih dulu kita berzikir dengan melantunkan nazam al-asmaul husna. Semoga ada keberkahan untuk kita semua, hasil maksud yang dicita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami'
يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نينا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا
wal qurba raja'una akhiran nilnal munabalik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu liilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Wasiyatul Mustafa, masuk ke dalam pembahasan keutamaan membaca tahlil la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, man qala kulla yaumin asyara marratin la ilaha illallah qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Hei Ali, barang siapa yang setiap hari membaca sebanyak 10 kali la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulla ahadin, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah sebelum adanya sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan kami tetap kekal dan segala sesuatu akan sirna. Maka tiada satupun malaikat di langit melainkan memohonkan ampun untuk orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari kita sering melafalkan kalimah tahlil atau kalimah thayyibah la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang hak, tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi dalam keberadaannya dengan hak kecuali Allah.
La maqsuda illallah. Tidak ada yang dimaksud dalam kehidupan ini kecuali maksud tujuan kita adalah ridha Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang dicari dalam hidup ini kecuali dalam rangka mencari ridha Allah. Makna illa di sini secara harfiah adalah kecuali. Tapi fungsinya adalah untuk meneguhkan, untuk isbat, menetapkan bahwa hanya Allah saja zat yang patut diibadahi. Ilah artinya al-ma'bud. Padahal umum kita sering maklum ilah sering diartikan Tuhan. Karena kalau di dalam bahasa Arab banyak sekali dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan istilah Tuhan. Rob sering diartikan juga dengan Tuhan. Ilah Tuhan. Padahal Rob adalah pencipta, pengurus, pemelihara alam semesta. Rabbil alamin atau Rabbul alamin. Sedangkan ilah adalah zat yang patut disembah atau sesembahan atau yang disembah. Karena orang musyrik itu dalam Al-Quran ada kutipan ayat begini, wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah. Dan jika ditanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa zat yang menciptakan, berarti kan Rob juga. Siapa zat yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Tapi ketika berbicara zat al-ma'bud yang disembah, mereka tidak menyembah kepada Allah. Itu namanya musyrik. Betul nggak? Tahu diciptakannya oleh Allah, tapi menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah. Dulu di zaman jahiliyah itu ada 360 suku. Masing-masing suku, masing-masing kabilah memiliki satu sesembahan, sejenis berhala. Berarti kalau ada 360 suku sama dengan berapa? 360 sesembahan. Nah, ini kemudian kita diingatkan dalam beribadah la ilaha illallah. Juga ada ayat surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu adalah Maha Esa. Tidak berbilang lebih dari satu, tidak. Mustahil ta'addud, mustahil berbilang-bilang lebih dari satu. Nah, kita sehari-hari membaca kalimat la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan di lisan saja. Yang paling penting lagi adalah diyakini ke dalam kolbu kita, ke dalam hati. Pengucapan yang berulang kali, seperti kita mendengar azan, kata muadzin la ilaha illallah, kita juga jawab la ilaha illallah. Atau ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, pun di situ ada kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam kalimat syahadat. Kemudian dalam salat kita pun sama, di dalam syahadat, dalam tasyahud ada juga asyhadu an la ilaha illallah, bahkan berisyarat sebagai bentuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam wudu, usai wudu maksudnya, kita pun berdoa, di mana kata Nabi, bila mana kita membaca doa tersebut, dipersilahkan memilih pintu mana saja yang ia inginkan ketika masuk ke dalam surga. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ditambahi dengan doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Baca menghadap kiblat. Tentu bacanya bukan di tempat yang ada klosetnya. Kalau boleh bikin, kalau baiknya lagi kita membuat keran tempat berwudu tidak bersatu dengan kloset. Ya, kalau ternyata kita terbatas tempatnya, lalu wudunya di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, ya silakan. Cuma kita tidak berzikir secara lisan. Maksudnya tidak membaca doa-doa itu. Kalau di luar itu boleh, di luar yang ada klosetnya itu. Maksudnya di luar, ya. Bisa kita punya keran khusus untuk berwudu gitu ya, bukan tempat buang air kecil ataupun buang air besar. Gitu. Ya. Nah, beres tuh wudunya, kita berdoa itu baca. Ya, menghadap kiblat sunnahnya. Nah, di sini Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajha, man qala kulla yaumin asyara marratin la ilaha illallah qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Segitu. Ini memang redaksinya khusus. Ya. Baca sehari 10 kali kata Kanjeng Nabi. La ilaha illallah qabla kulli ahadin. La ilaha illallah ba'da kulli ahadin. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. 10 kali. Kalau mau dibaca silakan dibaca, ya. Tapi pada hakikatnya adalah ini adalah kalimat thayyibahnya, kalimat tahlilnya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu sangat dianjurkan kita untuk membacanya, sebab kalimat ataupun bacaan kalimat la ilaha illallah itu adalah di antara cabang iman, dan bahkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Nah, juga kalimat tahlil atau kalimat thayyibah la ilaha illallah merupakan kalimat untuk memperbaharui iman kita. Memperbarui dalam arti mengokohkan, menguatkan keimanan kita. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Imam Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Apa kata baginda Nabi? Jaddidu imanakum. Nabi bersabda demikian kepada para sahabat, perbaruilah iman kamu sekalian. Lalu kila ditanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami caranya memperbarui iman kami? Kita ini iman kadangkala dari segi kualitasnya sedang kuat, kadangkala lemah. Buktinya yang kuat ya kita baca Al-Quran, kita wirid, kita zikir, sholat segera dikerjakan, itu lagi kenceng, lagi kuat. Tapi ketika lagi lemah, malas, ya ntar dulu deh sholatnya, atau ntar dulu deh ngaji wirid zikirnya. Nah itu lagi lemah. Nah maka perlu diperbarui supaya kokoh. Dengan cara apa? Karena para sahabat, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Qala, Nabi bersabda, aktsiru imanakum, atau aktsiru
Perbanyaklah oleh kalian min qaulin la ilaha illallah. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian min qauli la ilaha illallah, daripada ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan saja, tapi dipahami, diyakini, sehingga benar-benar kita ini meyakini bahwa hanya Allah saja yang patut disembah, hanya Allah saja yang patut disembah, diibadahi. Jadi kita punya konsekuensi la ilaha illallah. Kalau kita yakin tidak ada zat yang patut diibadahi kecuali Allah, maka hanya kepada Allah saja kita beribadah sekaligus meminta. Ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, Allah zat yang patut disembah. Kalau yakin dalam hidup kita ini kita ada Allah yang bukan sekedar menciptakan, tapi juga mengurus, memelihara, menakdirkan segala-galanya, bahkan memberi rezeki, maka dengan kalimat la ilaha illallah yang kita sering baca, kita pahami, kita yakini, maka yakin sepenuh hati, kita jangan takut belangsak, kita jangan takut dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ingat ada Allah. Bukankah kita sering mengucapkan la ilaha illallah? Sehingga dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, kita makin kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita sedapat mungkin untuk banyak zikir la ilaha illallah. Tidak ada zat yang patut disembah, yang patut diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita merutinkan, ya, dengan istiqomah mengucapkan kalimat thayyibah, semoga saat tutup usia nanti itu pula yang terucap dari lisan kita, karena sudah terbiasa kita la ilaha illallah sampai di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu contohnya orang tidur sampai ke bawah tidur, kira-kira begitulah. Orang tidur sadar nggak? Tidak, karena sudah masuk ke alam bawah sadar, karena masuk ke dalam kebiasaan hidupnya, sehingga kalau tidak mengucapkan seakan-akan ada yang kurang, sehingga bisa jadi kemanapun sering terngiang-ngiang, teringat selalu, dan ingin berucap la ilaha illallah. Maka moga-moga saat nanti kita tutup usia, menjelang tutup usia, saat sakaratul maut, yang gambaran sakaratul maut itu berat sekali, kita minta Allah mahawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah kami ketika sakaratul maut. Dan ucapan yang terakhir saat kita ucapkan menjelang terakhir hembusan napas kita, tiada lain kecuali kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Apakah mudah supaya di akhir jelang kematian itu kita mengucapkan la ilaha illallah? Belum tentu. Kenapa? Apakah bisa direncanakan? Mungkin berencana bisa, tapi kenyataannya nanti belum tentu. Kita saja seperti sekarang berencana ini dan itu, kenyataannya tidak jadi. Kenyataannya kita repot, tidak bisa. Maka kita ini minimalnya dengan cara istiqomah merutinkan bacaan la ilaha illallah,
maka moga-moga Allah masukkan kita ke dalam surga. Ingat, masuk surga itu bukan karena amal kita. Karena kalau dihitung-hitung antara amal kebaikan dan amal keburukan kita, bisa jadi lebih banyak keburukannya. Tapi Allah melihat di dalam hati kita ada keimanan, keikhlasan dalam hati dalam beramal karena Allah Ta'ala. Maka Allah dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa bisa berucap la ilaha illallah? Karena kita berusaha merutinkan itu. Kayak rutinkan untuk melakukan kebaikan, zikir-zikir la ilaha illallah. Kita di pagi hari ada yang wirid dan zikiran, mungkin baca wirdul latifnya Imam Nawawi. Ada lagi yang membaca wirid sakron, ada yang membaca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus, ataupun Al-Ma'thurat, Dikil Al-Ma'thurat, ataupun seperti Riyadhah Zikir dan lain-lainnya. Itu pasti ada kalimat thayyibahnya la ilaha illallah. Maka sekali lagi, ini bukan sekedar rutinitas pengucapan saja, tapi bagaimana menghadirkan dalam hati dan kemudian meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan dalam riwayat lain, ketika kita mengucap la ilaha illallah, kharajat minan nar. Maka kharajta, dalam riwayat lain, ketika kita banyak membaca kalimat thayyibah, kharajta minan nar, maka kamu akan keluar dari api neraka. Ayo rutinkan selalu zikir la ilaha illallah. Bahkan Allah sendiri menyebut bagaimana ketika kita berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, perhatikan, ketahuilah apa? Hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, bagaimana tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Tujuan zikir, ingat tujuan zikir tentu tetap karena Allah, bukan karena agar tenang. Tenang itu adalah hikmah lain daripada zikir, tapi hakikat dan tujuan kita berzikir adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa merutinkan kalimat la ilaha illallah dalam berbagai aktivitas kita. Banyak zikir, banyak kalimat wirid zikir yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah ini, la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahadin. Maka keutamaannya apa? Lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Nah, ini keutamaannya. Maka tiada satu pun malaikat di langit melainkan malaikat tersebut akan memohonkan ampunan untuk orang yang membacanya. Maka dari itu kita ini banyak dosa, kita mohon agar Allah ampuni dosa-dosa kita, dan bahkan malaikat pun akan memohonkan ampun untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Dan ini alhamdulillah kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Silakan diperbanyak juga kalimah zikirnya. Juga yang ingin berpuasa Dzulhijjah bisa dikerjakan bahkan dari tanggal 1 hari Ahad ya. Dari hari Ahad kemarin sudah masuk Dzulhijjah, dan nanti tanggal 19 Juli, bertepatan 19 Juli adalah 9 Dzulhijjah atau hari Arafah ya. Makin diperbanyak kalimat zikirnya. Dan juga yang punya puasa qada Ramadan bisa sekaligus niatnya tetap niat qada di malam hari, niat qada puasa Ramadan, dan insya Allah dapat keutamaan daripada puasa bulan Dzulhijjah yang merupakan Asyhurul Hurum. Dan semoga dengan keberkahan bulan Dzulhijjah yang termasuk Asyhurul Hurum, Allah segera angkat wabah penyakit ini dari negeri kita tercinta ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar tiriyakil agyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athar wa ashabil akhyar adada ni'amil ibdali. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar. Wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.